Ditinggikanlah Tuhan di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siapa semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Irama kata ya rama kasihkan rama kata. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan.
kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Amin. Sampai di situ. Ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Kita melihat bahwa tiap tahun kita merayakan Natal. Dan suara saya bisa terdengar di belakang? Bisa ya? Sebelum kita dengar firman Tuhan, coba toleh kanan kiri dan katakan, "Wow, kamu makin keren pakai baju hijau loh." Katakan, "Wow, keren banget loh." Sekarang lihat lagi kanan kiri dan katakan, "Wow, ternyata kamu juga masih hidup loh." Nah, masih hidup ya? Semua masih hidup, yang di kanan belakang masih hidup ya. Yang di kiri saya masih hidup. Katakan shalom. Berarti dipastikan masih hidup ya, berarti masih mendengar suara saya. Amin. Yang di depan apalagi, haleluya. Nah, hari ini kita lihat dekorasinya bagus ya. Pohon Natalnya bagus. Ya, lampu-lampunya bagus. Apalagi yang di Kresek sana bagus, haleluya. Tapi saudara, terkadang kita tidak menyadari banyak pada waktu kita memasuki ya November gitu ya, orang lebih tertuju kepada acaranya daripada yang ulang tahunnya. Kira-kira yang ulang tahun hari ini siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Tetapi banyak kali kita melihat yang pikiran kita, hati kita bukan tertuju kepada Tuhan Yesus lagi, tapi kepada apa? Dekorasi, cross kado. Aduh, pakai baju apa ya? Haleluya. Coba bayangin ya, Tuhan Yesus yang ulang tahun kita nggak hiraukan. Yang kita hiraukan makannya, cross kadonya, dan semuanya. Haleluya. Hari ini saya percaya bahwa detik-detik ini kita fokus dulu sama Tuhan. Jangan saudara kelihatan lihat saya tapi rohnya gentayangan. Haleluya. Baru sebentar saya mau naik apa ya? Nurut sama siapa ya? Jangan khawatir, Tuhan menyediakan transportasi. Amin. Oke, kita lihat bahwa banyak kali kita membiarkan perayaan Natal, acara yang megah, mengambil Kristus di dalam hidup kita. Banyak loh ya di kepanitiaan Natal tengkar gara-gara apa? Enggak satu pendapat. Ya toh? Yang satu ingin baju merah, yang satu biru, yang satu hijau. Ini lebih bagus, haleluya. Akhirnya apa? Gesek-gesekan, haleluya. Tapi saya percaya di Dorea Semarang gak ada, amin. Amin. Maksudnya gak ada yang ngaku, haleluya. Natal itu bicara tentang Yesus, tapi terkadang kita kehilangan Yesus. Contoh saudara ya, Maria dan Yusuf kehilangan Yesus pada saat apa saudara? Baru beribadah kepada Tuhan, baru merayakan Paskah. Maria dan Yusuf itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi kita melihat orang yang dekat dengan Tuhan bisa loh kehilangan Tuhan Yesus ya. Jadi saudara, jangan menganggap bahwa Anda gembala, Anda pengurus gereja, WL singer, gua kepake banget di gereja jadi majelis, tapi majelisnya manusia jelmaan iblis. Haleluya. Ingat loh saudara, banyak kali perpecahan terjadi karena kita kadang-kala merasa kita jauh lebih hebat. Ya, kita kaya. Di gereja kita duduk paling depan. Wah, nyanyi angkat tangan, padahal di angkat tangan hanya untuk menunjukkan bahwa aku pakai gelang emas. Haleluya. Aku pakai bling-bling. Tolong lihat saya, waktu aku angkat tangan. Ajaib saudara. Makanya hari ini sadar
bahwa Tuhan ingin supaya terjadi perubahan hati. Jangan Anda cuma dekorasi rumahmu dengan Natal, pohon Natal yang indah-indah. Yang paling penting dekorasi hatimu, amin. Perindah hidupmu, dandani hidupmu dengan kemuliaan Tuhan, amin. Coba toleh kanan kiri, ayo dandani hidupmu dengan kemuliaan Tuhan. Dekorasi hatimu, haleluya, supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Coba saudara perhatikan bahwa Maria dan Yusuf orang paling dekat, tetapi ternyata yang tidak pernah kita perkirakan, akhirnya mereka kehilangan Yesus, saudara. Coba saudara lihat ya, Maria dan Yusuf kehilangan Yesus bukan di mall. Maria dan Yusuf bukan kehilangan Yesus ada di shopping, atau ada di klub, atau ada di tempat-tempat yang indah-indah gitu loh saudara. Tetapi justru kita lihat Maria dan Yusuf kehilangan Yesus ketika apa? Baru saja beribadah kepada Tuhan ya. Banyak kali kita hanya tempatkan Yesus pada jam-jam sekarang di ruangan ini, tapi giliran sebentar pembagian nasi kotak kehilangan Yesus, kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Tadi loh waktu aku mau ambil, gembala bilang, kok ambil banyak sih? Haleluya. Nah, akhirnya apa? Kehilangan damai sejahtera. Coba lihat Maria dan Yusuf kehilangan Yesus tanpa mereka sadari, berasumsi bahwa Yesus ada di orang-orang banyak. Nah ini saudara ya, mereka tidak sadar bahwa mereka kehilangan Yesus. Saudara, jangan Anda kelihatan melayani Tuhan, kelihatan Tuhan, tetapi saya mengadakan ibadah. Tiba-tiba tuan rumah menyediakan 2 rombong di depan. Saudara, mungkin dia dalam antrian itu, biasa ibu-ibu kan mau cepat-cepat mau jemput anak sekolah karena ibadahnya jam 9 pagi. Jadi selesainya sekitar jam 11, jam 12. Baru ibadah sorak-sorai nyanyi sukacita. Tapi giliran lagi baris di depan rombong, ada ibu pakai baju merah itu rambutnya sesaya. Dia langsung nyalip ibu di depannya. Tahu-tahu saudara ya, dia nggak terima, ibu yang di belakang nggak terima, langsung jambak rambutnya. Waduh, haleluya. Jadi barisan yang tadi itu loh saudara, langsung terbagi 2. Satu barisan dari Goliat, satu barisan dari Daud. Yang herannya ketika ibu itu yang pakai baju merah dia langsung gulung dia punya kemeja, dia maju kok, maju. Waduh, di pihak barisan Goliat bilang, cayo, haleluya, haleluya, katanya. Lo bayangin loh saudara, kehilangan Yesus justru pada waktu selesai ibadah. Jangan sampai kita kehilangan Yesus hanya karena nggak kebagian seragam Doreang Semarang, haleluya. Jadi saudara yang nggak pakai seragam di sini bukan berarti Anda disepelekan, tidak. Jangan-jangan yang pakai seragam ini kehilangan sukacita. Ya, jangan-jangan yang pakai seragam ini sudah mengalami kehilangan damai sejahtera. Saudara, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kita lagi kecewa, lagi kesel di hadapan sesama kita, saudara, bereskan hati kita. Memasuki tahun baru kita rindu diberkati Tuhan kan ya. Memasuki tahun baru kita rindu supaya semua ada damai, ada sukacita. Amin. Jadi yang ada kesel-keselnya, yang ada kecewa sama gembala, yang lagi kecewa sama yang berdiri karena WA nggak pernah ditanggapi, minta ampun minal aidin wal faizin, amin. Saudara, Ketua Mission Care Jawa Timur, dia datang di ibadah Dorea dan dia bilang gini, waduh Bu, saya ini kalau mau kecewa bisa kecewa loh sama ibu. Untung aku tuh hanya berharap sama Tuhan. Kenapa Bu? Bayangin loh Bu, saya punya SMS, saya punya WA, ibu balas setelah 1 tahun 2 bulan. Haleluya. Saya bilang, berarti ibu lagi diajar Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharap sama Tuhan. Amin. Saudara, Anda bisa kehilangan Yesus justru di tengah kesibukan-kesibukan Natal. Amin. Anda bisa kehilangan Yesus justru pada saat sibuk dengan kostum Natal. Amin. Anda bisa kehilangan Yesus justru karena makanan yang
disajikan. Aduh saudara, barusan saya dengar ada beberapa komunitas ya, kalau ada ibadah Natal datang saudara. Dan apa yang terjadi dari pihak yang mengadakan Natal, karena kehadirannya membludak, akhirnya tambah roti di luar dengan mendadak. Saudara, namanya belinya mendadak berarti kurang enak ya. Bayangin loh saudara, mereka bisa bilang ya apa, roti gak enak, kalau tahu gitu gak datang. Aduh haleluya. Saudara, kita mau cari apa sih? Cari roti masakan kota atau mau cari Tuhan? Cari siapa? Tuhan. Atau ibu-ibu di sini mau cari jodoh? Haleluya. Kayaknya yang cari jodoh ini ya. Enggak ya, kita mau cari Tuhan. Jadi kalaupun nggak dapat bingkisan, nggak dapat nasi kotak, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau Agung nggak dapat nasi kotak, puji Tuhan. Saya sudah pesan Tuhan. Saya sudah makmur Tuhan. Nggak perlu nasi kotak, karena perlunya saya nasi kontainer. Jadi saudara, mulai malam hari ini belajar menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan bangga Anda jadi koordinator ya. Jangan bangga Anda dipilih Tuhan untuk jadi aktivis gereja. Banggalah saudara kalau saudara itu hidup melayani Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Banggalah kalau kita sekarang ini, Tuhan bilang seperti Ayub, tidak ada yang sama seperti yang di muka bumi. Bukankah itu hebat saudara? Ya, sama seperti Tuhan bilang ke Abraham. Dia bilang gini, setelah diamat-amati, setelah dilihat-lihat, maka Tuhan menyimpulkan bahwa kamu beda. Haleluya. Biarlah kita bisa menciptakan perbedaan. Amin. Coba ngomong di kanan kiri. Setelah kamu disakiti, dibicarakan, direndahkan, setelah kamu diejek-ejek, wah puji Tuhan kamu bisa datang di Dores Semarang. Haleluya. Ada yang gitu? Ayo ngomong. Sampai hari ini engkau disakiti, dihancurkan orang, engkau masih tetap percaya Tuhan, berarti kamu memang bejo. Haleluya. Amin. 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 Siapa yang pernah disakiti di sini? Coba angkat tangan. Saya. Oh my God. Ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang pernah disakiti, yang pernah dikecewakan? Coba angkat tangan. Saya. Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa yang sering kali mengecewakan? Ayo, gak berani. Terkadang kita itu cuma menuntut orang lain memahami, mengerti perasaan kita. Tapi kadang kita tidak menyadari, kita juga kadang-kala ada errornya. Haleluya. Karena kita tidak menyadari bahwa kita juga antik. Haleluya. Ya. Ada yang merasa bahwa aku gak antik kok. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, barang antik mahal harganya loh. Ya. Makanya semakin antik, semakin saudara itu mengalami yang namanya harganya mahal. Amin. Siapa yang kasih? Saya di depan saya nggak ada suami istri sih. Haleluya. Ya, jadi saya pending dulu ya. Ini loh, saya sama Pak Dani ya. Nah, saudara, kata istrinya, Pak Dani ini antik. Haleluya. Ya, maka saking antiknya, istrinya nggak mau lepas. Kenapa? Barang antik kan mahal harganya. Iya toh? Apa? Jarang ditemukan. Makanya saudara ya, jangan menuntut orang lain itu untuk mengerti perasaan kita. Belajar untuk memahami perasaan orang lain. Kadang-kala kita hanya merasa bahwa kita yang benar, kita yang suci. Wah kita semua yang hebat. Saudara, satu ketika anak saya nomor 2, dia nangis saudara. Bayangkan anak laki bisa nangis gitu. Saya tanya, kenapa kamu Deren? Kakak, dia bilang gitu. Saya tanya ke kakaknya, Devon kenapa? Kamu pukul Deren? Enggak, aku gak pukul. Balik lagi aku tanya ke anak nomor 2, Deren kenapa kamu nangis? Kakak itu loh, kakak. Balik lagi saya tanya ke kakaknya,
Devon jujurlah, kamu pukul dia. Oh enggak mami. Balik lagi aku tanya ke Darren. Katanya kamu gak dipukul loh, kok kamu nangis? Apa dia jawab? Itu loh tadi, kakak giniin Darren. Aduh haleluya. Ternyata bahasa tubuh juga bisa menyakitkan kan ya? Hah? Karena kita enggak apa ya? Kutuki orang, kita enggak bicara begini ke orang. Tapi ingat loh, bahasa tubuh kita juga bisa menghancurkan hati orang. Betul? Betul. Kita cuma lihat orang dengan ini ya, ekor mata. Itu juga bisa menyakiti orang loh. Jadi pastikan kalau Anda juga masih punya banyak peluang untuk menyakiti orang. Gak usah menuntut orang lain untuk mengerti perasaan saudara. Amin. Amin. Mari benahi hati kita masing-masing supaya ketika Tuhan datang, kita masuk dalam kerajaan surga yang senang untuk selama-lamanya. Mau masuk surga? Mau. Kepingin masuk surga? Ayo, siapa duluan angkat tangan? Ya, saya yakin bahwa kita semua sama-sama masuk surga. Amin. Ya, saudara, R.A. Torrey dalam bukunya dia mengatakan begini: kuasa rohani bisa hilang karena tidak ada pembentukan karakter yang benar. Kuasa rohani bisa hilang karena apa? Yang pertama, memanjakan dosa. Ya, jangan saudara mengatakan gini: saya sudah selamat karena saya sudah dibebaskan Tuhan dari dosa. Ya memang kita semua, puji Tuhan, sudah dibayar lunas sama Tuhan. Ya. Tetapi saudara, jangan lupa ada kalanya ada yang kedua ini namanya ikatan dosa. Anda memang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi Anda tidak menyadari Anda juga kadang-kadang terikat dengan dosa. Mau tahu kenapa? Misalnya Anda jalan-jalan di pasar Atom ya, tahu-tahu lewat, apalagi Natal begini banyak yang sale-sale 50 plus 20%. Ya, ibu-ibu tuh paling tahu tuh. Ya, jalan di pasar Atom. Ih, 50% plus 20%. Langsung ambil satu lusin. Kenapa? Kesempatan ini akan jangan dilewatkan. Kapan lagi ada diskon seperti ini? Nah, ini saudara. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi kita masuk dalam ikatan dosa. Semua ingin dibeli, lapar mata, haleluya. Ibu-ibu ada yang begitu di sini? Nggak ada, ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku ya? Oh, saya sudah lihat loh. Ibu-ibu Dorian Ministry lepas di pasar Atom, nggak bisa pulang, kesasar, haleluya. Ada loh. Coba mau tanya sama ketua panitia. Pernah ibu melihat begitu? Akhirnya ngaku. Waduh hebat saya lihat. Pulang mau pergi ke Surabaya mobil kosong. Pulang langsung beranak cucu tuh mobil. Haleluya. Gak apa-apa deh, saya tidak salahkan setahun sekali. Ketua panitianya ini nih. Ibu Imelda. Loh, Bu Yanti. Enggak, waktu di Surabaya ketua panitianya dia. Oh, dua-duanya. Ya. Saudara, kita boleh beli apa saja, enggak masalah. Tetapi jangan sampai kita ini ya terikat dengan dosa, konsumtif. Ya. Enggak apa-apa uang-uang kita, tetapi belajarlah untuk di dalam hidup ini bisa memilah-milah mana yang menjadi prioritas. Kalau kita tahu memprioritaskan segala sesuatu, maka kita aman. Amin. Amin. Ya, saya pastikan bahwa semua kita kepingin sekali pakai yang wah-wah gitu, tapi semua ada waktunya. Amin. Amin. Yang kepingin dapat bling-bling, coba angkat tangan. Oh, angkat tangan. Yang kepingin diberkati Tuhan, angkat tangan. Amin. Semua ya. Anak begitu ya, kan berlian. Saya yakin semua kita kepingin diberkati Tuhan. Tapi ingat, diberkati untuk jadi berkat. Amin. Saya salut loh Doria Semarang. Dengan ketua panitianya Ibu Yanti, Ibu Imelda, wah semua. Hari ini saya nggak tahu apa cuma saya yang pakai kaos gratis, Hah? Atau semua gratis? Enggak. Hah? Saya sangat terima kasih. Biasanya berbayar loh, kalau saya pakai berbayar. Tapi hari ini saya dapat kaos gratis, anugerah Tuhan bukan? Amin. Wah ajaib loh. Saya bilang muka saya ini hoki loh saudara.
Kenapa saya bilang muka saya hoki? Dulu waktu virus corona itu saudara, aduh haleluya. Saya ini mau bayar SPP anak saya nggak kuat. Anak saya 3. Yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Haleluya. Yang satu kuliah di Universitas Ciputra. Itu SPP tiap bulan itu 8 juta. Belum yang di Fakultas Hukum. Belum yang satu di Petra. Aduh saudara. Bayar SPP nggak ada loh saudara. Saya nggak kuat karena apa? Saya harus menghidupi banyak orang. Tahu-tahu saudara, anak saya yang besar waktu saya turun tangga, dia cegat saya, dia bilang gini, Mami, besok UAS, Mami belum bayar 2 bulan. Saya tanya berapa? Harusnya 16 juta, tetapi Ciputra kasih diskon 1 juta untuk 2 bulan. Oh iya? Harus loh Mami bayar, karena apa? UAS. Saudara, saya mendengar itu, saya tidak tunjukkan kesedihan saya kepada anak saya. Saya cuma jawab, iya pasti Mami transfer. Tapi setelah itu saudara saya terkelungkup gitu loh. Aduh saya bilang, ya Tuhan dari mana datang pertolongan? Saya tanya anak saya, kapan terakhirnya? Besok pagi Mami. Tapi saya melihat Tuhan punya cara-cara yang ajaib untuk menolong. Waktu besok pagi saya sudah mulai ketar-ketir karena anak saya bilang itu terakhir. Tapi saudara, ada salah satu ibu telepon saya jam 11 siang. Dia bilang gini, Bu Hesti apa kabar? Saya bilang baik Bu. Dia bilang, Bu Hesti dari jam 2 pagi saya itu dapat mimpi. Tuhan datang ke saya. Mimpinya apa? Tuhan bilang saya itu harus berkorban ke Ibu Hesti, bukan ke gereja Ibu, tapi ke Ibu Hesti pribadi karena Ibu Hesti lagi butuh-butuhnya. Bu tolong nomor rekeningnya. Saudara, luar biasa loh saya bilang. Tiba-tiba dia bilang ini, sebenarnya saya tahan Bu sampai jam 11 siang karena saya juga butuh. Tetapi saya seperti dikejar-kejar loh Bu. Jadi saya ingin memberkati Ibu. Saya kasih nomor rekeningnya. Tahu-tahu 5 menit kemudian dia transfer saudara. Saya tinggal butuh itu tinggal 6.300.000 ya. Dan hebatnya saya nggak pernah lupa. Ibu itu bisa transfer saya 6.300.000 padahal saya tidak sebutkan angkanya dan saya tidak ngomong kalau itu untuk kebutuhan sekolah anak saya. Aduh saudara, di situ saya mulai tersadar. Kalau dulu saya komplain, Tuhan, kenapa kok saya diciptakan Tuhan pesek gitu ya? Nggak sama seperti Ibu Moren yang mancung hidungnya. Saya berpikir kok Tuhan menciptakan saya pada waktu mati listrik kali ya. Sampai kok pesek begini loh saudara. Waktu saya menghadap cermin saya bilang, Tuhan, kok adakan perbedaan seperti ini sih? Ya. Tetapi setelah saya dapat mujizat-mujizat yang luar biasa, saya menghadap cermin dan saya bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata muka saya hoki. Kenapa? Saya lagi tidur enak. Ada yang Tuhan buat gak bisa tidur karena memikirkan kebutuhan saya. Berarti muka saya ini hoki. Amin. Coba saudara lihat kanan kiri. Apakah muka di sebelah kanan kiri, muka belakang mau hoki apa enggak? Jangan sampai ada yang bilang, sudah bosan aku lihat mukamu. Haleluya. Jangan ada suami istri bilang, lu lagi bosan aku. Haleluya. Ya. Saya percaya nggak ada ya yang suami istri kayak gitu ya. Amin. Katakan di kanan kiri, aku biar begini hoki muka gue. Haleluya. Bilang dong, muka gue hoki. Haleluya. Hoki itu berarti kasih karunia Tuhan kan? Ya. Jadi kalau muka kasih karunia Tuhan berarti Anda spesial. Ya. Ada yang muka bulat, ada yang muka segi empat, ada yang sipit, ada yang belok. Semua hoki. Amin. Ya. Dan saya percaya kalau semua hoki, Anda akan mendapatkan berkat-berkat yang lebih-lebih lagi. Katakan tahun depan tahun Yobel buat saya. Tahun depan tahun berkat buat saya. Yang belum dapat jodoh pasti dapat jodoh yang terbaik. Amin. Yang ibu-ibu yang sudah menikah nggak usah bilang amin kali. Ibu-ibu jangan dari depan saya ini lo amin. Haleluya. Ya, hanya saya percaya hanya mereka yang belum dapat jodoh yang terbaik. Amin.
Agoni mengatakan kuasa rohani bisa hilang karena apa? Kalau tadi dosa, yang kedua ikatan dosa, yang ketiga karena kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara, doa itu di atas segala-galanya, ya. Ketika kita berlutut berdoa menyembah Tuhan, saya percaya walaupun tahun depan banyak orang bilang musim kering, tapi percaya saudara, Elia waktu dikirim di Sungai Kerit mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa loh. Bayangkan roti siapa yang kirim? Apa GoPay? GoFood? Kalau saudara, burung yang kirim, gak pakai ongkos kirim, gak pakai biaya. Amin. Bukankah Tuhan itu ajaib? Jadi saudara yakin tahun depan walaupun orang berprediksi bilang tahun kering, tapi roti dari surga akan turun, akan datang memberkati saudara dan saya. Asalkan apa? Bangun keintiman dengan Tuhan dan hidupmu harus di dalam doa. Amin. Saudara, saya percaya kalau saudara ini sudah ada yang batuk 3 kali, sudah ada yang goyang-goyang begini, berarti saudara suruh saya berhenti. Amin. Kalau sudah 3 kali, ya, percaya saya tinggal khotbah, tinggal 5 menit lagi, saudara. Mari kita baca Yeremia 3 ayat 22, ini terakhir. Saudara ingat ya, bukan karena Anda, saya bilang sekali lagi ya, maaf, Anda tidak harus merokok, tidak harus bersinah, tidak harus menghisap ganja, tidak harus curang dan bohong untuk kehilangan Tuhan Yesus loh ya. Tapi kita melihat Maria dan Yusuf kehilangan Yesus di antara orang-orang religius loh, ya, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Kadang kita tidak menyadari, justru ketika kita beribadah seperti ini, banyak orang yang kepahitan dan kecewa. Jadi pastikan, mulai hari ini Anda persiapkan hati saudara untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, ayat terakhir di dalam Yeremia 3 ayat 22. Silakan. Yeremia 3 ayat 22, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Jadi kalau kita sudah kehilangan Yesus, mari kita kembali ya, kembali setia sama Tuhan. Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Ingat Maria dan Yusuf, waktu mereka kehilangan Yesus, mereka menemukan Tuhan Yesus tepat di tempat mereka meninggalkannya. Saudara, yang meninggalkan Yesus kan bukan karena orang berpikir bahwa ini Maria dan Yusuf yang Yesus yang meninggalkan Maria dan Yusuf. Padahal saudara, Maria dan Yusuflah yang meninggalkan Yesus. Karena gini, Yesus kan bilang, aku akan selalu ada di rumah Bapa. Tapi kenapa mereka pergi tanpa konsentrasi sama Tuhan Yesus? Jadi hari ini, mari kita yang sudah kehilangan Tuhan Yesus, kembali kita dekat dan temukan hadiratnya. Dan kembalilah ke bait Allah, kembalilah engkau pada cinta yang mula-mula, kembalilah engkau pada pertemuan gereja, dan kembalilah engkau dalam pelayanan yang sesungguhnya. Kalau mungkin Anda kecewa dengan gembala, dengan pengurus-pengurus gereja, ya mari saudara, lebih baik adakan perdamaian. Karena saya percaya kalau kita berdamai, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Jadi malam hari ini kesempatan ya, kalau mungkin ada yang lagi hubungan yang retak, yang lagi tidak nyaman-nyaman begitu, mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena saya sudah kecewa dengan orang itu. Ampuni saya karena saya sudah menaruh pikiran negatif kepada orang itu. Saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Saya mau berdamai dengan Tuhan dan saya mau berdamai dengan sesama. Saya percaya bahwa ketika engkau berdamai, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat dicurahkan di dalam hidup. Terima kasih Bapak. Ampuni salah dan dosa kami. Kami mau mengambil bagian, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami akan kembali pada komunitas yang tepat. Kami akan kembali pada pelayanan yang sesungguhnya. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan membawa kami makin maju, makin berkembang. Kami berdampak jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kalau selama ini, sepanjang tahun ini, kami sempat kehilangan Yesus,
Kami mohon ampun di hadapan Tuhan dan kami berjanji kami akan kembali pada pelayanan. Kami akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Moto Dore Ministry Indonesia, never give up. Artinya jangan pernah menyerah. Badai boleh datang. Mungkin Anda direndahkan, mungkin Anda dikecewakan. Tetapi mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Aku tidak akan pernah menyerah. Never give up. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdamai dengan Engkau dan kami mau berdamai dengan sesama. Terima kasih Bapak. Acara-acara selanjutnya, menit-menit ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, tepuk tangan semuanya. Untuk berdiri, saya minta mungkin lampu-lampu bisa dimatikan. Dan bagi Bapak Ibu yang punya HP, nah kita akan menulis. Minta tolong apinya bisa dimatikan. Mungkin dari panitia. Yang pertama saya melihat
Siska akan berdoa bagi kita. Dan hari ini kami memperingati kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Hidup yang kudus tidak bercacat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bela persembahan, pujian, apapun yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Khususnya setiap anggota Doria yang sudah mempersembahkan apapun untuk acara ini Tuhan. Baik itu doa, tenaga, harta, dan semuanya Bapa. Engkau yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai janji-Mu. Dan pada masa kering, pada masa paceklik tidak akan pernah melanda anak-anak-Mu yang sudah menabur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah terbaik kami diberi kesempatan untuk menabur, untuk kami melakukan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mempersembahkan hidup-Mu bagi kami. Kiranya Engkau menguduskan setiap persembahan kami dan dilipat kali gandakan. Dan kami yang menikmati malam hari ini ibadah Natal, kami pulang membawa berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat. Jadi saya memberanikan diri jadi ketua. Tapi sebetulnya semua ini bukan teman-teman seiman yang semua membantu saya. Saya sebutkan satu karena mereka anak Tuhan yang betul-betul diberkati. Terima kasih. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalau acara ini mungkin ada sedikit kekurangan yang sengaja maupun tidak sengaja karena saya belum terbiasa jadi ketua. Maaf ya, terima kasih semua. Amin. Terus di ketua panitia dan semua ibu-ibu yang atau panitia yang sudah bersusah payah mengerjakan. Nanti setelah acara ini kita akan didoakan oleh hambanya satu persatu, Bapak Ibu Saudara ya. Biar itu jadi kekuatan kita untuk menghadapi tahun yang baru. Amin.
Amin. Banyak terima kasih untuk semuanya. Saya merasa berat badan saya tambah 1 kilo karena pakai emas harga 7 juta. Terima kasih Bu Gembala kita. Ya, saya percaya semua jeripaya saudara, pengorbanan saudara, Tuhan yang balas berkat berlimpah-limpah. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu Priska yang sudah menjadi gembala di Dorea Ministry Semarang. Saya percaya Ibu Priska diberkati Tuhan lebih luar biasa. Ini wanita yang hebat, wanita yang gesit, dan walaupun kena marah nggak pernah tersinggung. Ya luar biasa ya, ini pribadi yang saya bilang ini manusia antik, manusia langka. Karena saya sangat melihat ya beliau ini sangat baik hati, antusias banget dalam pelayanan, dan saya cuma bisa berkata Ibu Priska diberkati luar biasa dalam kesehatan dan makin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan saya terima kasih juga kepada ketua panitia kita, mana ya ketua panitia? Ibu Yanti. Pak Samuel. Pak Samuel. Terima kasih juga untuk Ibu Yanti yang untuk kali pertama jadi ketua panitia di Dorea Semarang. Tuhan memberkati Ibu Yanti dan dibantu sama Ibu Imelda yang sangat luar biasa. Tuhan pakai ya. Dan saya juga terima kasih yang dekor ini ya, Ibu Linda. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Pak Sam memberkati ya. Luar biasa saya melihat pengorbanan ibu-ibu ya. Dan Ibu Yanti juga sudah berkorban banyak di tengah acara ini. Tuhan balas berkat melimpah ya Bu, makin dipakai Tuhan. Saya pribadi bangga melihat Ibu Yanti yang hari ini bisa sukses ya acaranya, karena ada Ibu Yanti dan Ibu Imelda dan lain-lain, dan juga Ibu Gembala kita yang hebat. Dan Ibu Brigita juga telah menyediakan tempat gratis ya. Itu anugerah Tuhan. Kita tepuk tangan kepada Ibu Brigita. Amin. Haleluya. Dan sampaikan terima kasih juga buat orang tua Ibu Brigita ya. Walaupun tidak bersama dengan kita, tetapi mereka sangat support pelayanan Dorea Ministry Semarang. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua ini kerjasama kita semua. Amin. Saya hampir setiap hari berdoa dengan Ibu Mary, Ibu Linda dan teman-teman lain, Ibu Liana yang saat ini nggak bisa hadir, Ibu Meriam, Ibu Imelda, Bu Yanti dan teman-teman. Ternyata doa kita didengar Tuhan. Amin. Saya sudah deg-degan, hujan udah deg-degan Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata tetap penuh sesuai dengan undangan. Amin. Sesuai dengan daftar hadir. Sekali lagi tadi Ibu Esi terlalu kebanyakan memuji Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Hari-hari ini kalau kita sakit hati rugi besar. Orang yang sakit hati itu jadi umpan iblis Bapak Ibu Saudara. Orang yang sakit hati gak akan terima janji Tuhan. Amin. Berapa kita tahun ini dinubuatkan luar biasa tapi belum digenapi. Mari kita koreksi diri. Amin. Semua kepahitan, semua sakit hati yang mudah tersinggung kita mau singkirkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memang bukan orang yang kebal, tapi kita minta kekuatan Tuhan. Dan kita tahu kalau kita membendam sakit hati, ada banyak kerugian. Sakit penyakit, kerugian finansial, dan janji Tuhan tertunda Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini mari kita sama-sama kita berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Amin. Sekali lagi ini kerjasama kita semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Pak Samuel doa berkatnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib. Tuhan
berdoa semua yang terlibat di dalam acara ini kiranya senantiasa diberikan berkat oleh Tuhan, dan kepada semua kami yang hadir dalam ibadah Natal ini juga diberikan berkat dari surga kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam Yesus Kristus senantiasa diberikan keberuntungan. Keluarga kami diberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Penyertaan Tuhan senantiasa melindungi kami hari lepas hari dalam kehidupan kami di dalam dunia yang gelap ini, dan kasih karunia dari Bapa juga senantiasa melingkupi kami ketika kami bahkan sekalipun jatuh kami tidak tergeletak. Engkau berkata bahwa Engkau akan mengangkat kami kembali ke atas dan memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kami. Di penghujung akhir ibadah ini kami berdoa kiranya semuanya janji-janji Tuhan itu terjadi bagi kami semuanya. Janji kesehatan, janji berkat keuangan, janji kesembuhan bagi kami itu dengan melimpah bagi kami semua di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus terjadi bagi kami semuanya. Dan kiranya ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing sebentar, ke tempat kami masing-masing, kami membawa segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih anaknya yaitu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan semua kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Natal saya kembalikan kepada Ya.